semuanya, kembali lagi dengan saya Eka Muhri Sofia Saraswati dari IAIN Pekalongan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat ekosistem dalam Al-Quran. Lingkungan terdiri dari unsur biotik, yaitu manusia, hewan, dan tanaman, dan unsur abiotik seperti udara, air, tanah, iklim, serta lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 19-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa mallastum lahu biraziqin. Artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Pada ayat ini, Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan seluruh isinya untuk kebutuhan manusia. Semua yang ada di langit dan di bumi, daratan dan lautan, sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak merupakan ciptaan Allah yang memang didedikasikan untuk kebutuhan manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individual. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sia-sia belaka atau sekedar ada serta tanpa tujuan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun lingkungan dengan tujuan tertentu agar manusia terus berkembang hingga tercapai tujuan penciptaannya. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Zalika dzannal ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Ayat mengenai ekosistem selanjutnya terdapat pada surat Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Ayat ekosistem selanjutnya yakni surat Yasin ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dalam ayat ini, Allah menghidupkan kembali bumi yang pernah mati dengan berbagai jenis kehidupan yang mengisi bumi. Dengan contoh, memperoleh makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan makhluk hayati di dalamnya sebagai berkah dan karunia bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ayat ekosistem selanjutnya yakni terdapat pada surat Al-Mulk ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. Yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka, lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih yang telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini, sesuatu yang tidak seimbang. Keberadaan alam diciptakan dengan serasi dan selaras sehingga kondisi alam dapat berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum.